Cara membuat soal di Google Formulir atau Google Form. Yang pertama kita siapkan akun email Gmail ya, gmail.com yang masih aktif dan ada passwordnya. Langkah pertama kita buka dulu Google Chrome-nya. Kita ketik di sini google.com. Kita diminta login. Nah, coba kita masuk dengan email yang baru nih. Saya coba dengan email yang baru ya. Misalnya subhanmaulina@gmail.com. Berikutnya jadi ketik passwordnya, lalu klik berikutnya. Nah, muncul seperti ini. Kita mulai membuat soal dengan cara mengklik ini, ada titik 9 nih di pojok kanan, klik di sini. Lalu kita masuk ke Drive ya, klik Drive, Google Drive ini. Nah, di sini ada menu Drive saya, ada segitiganya, diklik sini, segitiga kecil. Lalu kita klik lainnya. Kita geser ke Google Formulir. Klik Google Formulir. Nanti muncul seperti ini, kita blok aja ini. Misalnya ketik ya. Close aja ini kalau ada beginian notifikasi. Ini bebas saja, latihan soal atau ulangan harian boleh, ulangan tengah semester boleh, ujian sekolah boleh, apa aja, yang penting latihan soal latihan soal seni budaya kelas 9. Nah, di sini deskripsinya boleh ditulis, boleh enggak. Ya, kalau bisa ditulis, caranya ini aja, boleh diulang lagi. Ini klik di blok, klik kanan, copy, pastekan ke sini, Ctrl V atau klik kanan paste. Latihan soal seni budaya kelas 9 semester 2 2020 misalnya. Nah, sampai sini jelas ya. Terus ini ada pertanyaan tanpa judul, klik di sini, ketik, kasih nama siswa. Nah, di sininya pilihannya jawaban singkat, jangan yang lain-lain, kan sini banyak tuh pilihannya. Tapi kita pilihnya yang jawaban singkat. Nah, kayak gini. Ini kita aktifkan. Ini lampunya, supaya nanti memang wajib harus diisi. Berikutnya klik tambah. Kita mau nanyain apa lagi, nama kelas ya. Nah, klik tambah dulu, tambahkan. Nah, muncul kayak gini, kelas. Nah, kita ngajar berapa kelas, kita ngajar di kelas berapa, misalnya kelas 9. Nah, ini jangan jawaban singkat. Kalau 10 kelas, 7 kelas, 6 kelas, 15 kelas, 20 kelas boleh, tergantung kebutuhan kita. Ini jangan jawaban singkat, tapi drop down. Nah, ini drop down pilihannya. Oh ya, drop down. Nah, di sini kalau saya misalnya 9, 1, ketik lagi 9, 2, klik lagi 9, 3, klik lagi 9, 4, ke bawahin 9, 5, 9, 6,
7, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Nah, udah 10 kelas. Jangan lupa di sini dinyalakan lampunya. Tuh, kayak gitu. Dinyalakan ya, ini drop down jangan lupa. Berikutnya kalau mau nambahin kelas laki perempuan ya, sekira nggak usah, ini aja langsung. Berikutnya token itu penting ya, supaya nanti soal yang kita kirim ke siswa tidak dimainkan oleh orang lain kecuali dia punya token. Klik tambah lagi sini, tambah, dikebawahin, ada di sini token garis miring password. Supaya tokennya muncul, ini jawaban singkat tetap ya. Di sini tuh lampunya dinyalain. Di sini ada titik 3 nih, ada titik 3. Klik di sini. Nah, klik validasi respon. Klik. Nah, di sini ganti dengan teks. Dikasih di sini berisi ya, teks berisi. Nah, kita kasih token atau password, diingat ya, jangan lupa A, B, C atau apa terserah ya, yang penting bisa diingat. Atau nama gurunya boleh, nama-nama hari boleh, nama binatang boleh. Kalau saya misalnya supaya gampang ngingetinnya A, B, C 1, 2, 3 misalnya, huruf besar tuh. Nah, di sini diisi juga. Kalau siswa nanti mengisi tokennya salah, dia akan berkata apa. Soalnya kalau dia mengisi tokennya salah, tidak bisa mengerjakan soal, tidak bisa menuju ke berikutnya. Di sini misalnya token, ketikin aja token kamu salah, hubungi gurumu. Nah, gitu. Ini udah otomatis kesimpan ya, Nah, udah. Berikutnya ini udah cukup 3 pertanyaan ya, nama siswa, kemudian kelas, kemudian token. Nah, untuk menuju soal kita pilih scan nih. Jadi bagian berikutnya, kalau yang atas itu bagian pertama itu pembukaannya, gerbangnya. Nah, kalau ini kita bikin soal, klik di sini nih, yang tanda gini, klik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ketik pilihan ganda. Di bawahnya pilihlah jawaban yang paling benar. Lalu tambahkan. Nah, sekarang udah kita mulai membuat soal. Jangan lupa di desktop kita sudah siapkan soal dari Microsoft Word. Misal soal yang pertama nih, caranya kita minimize dulu sini. Ini kita buka. Misalnya ini soalnya ya. Nah, ini kita klik lagi di sini Google-nya, aktifkan. Jadi ini harus aktif dua-duanya, Google-nya aktif, ini aktif, tinggal diklik-klik aja. Kalau kita klik ini Word yang aktif, kalau kita klik ini internet yang aktif. Klik di sini, ini di blok nih soalnya nih. Set kemari, klik kanan, copy
copy kemana, copy ke sini bukan nih, klik Google Form-nya yang ini nih. Nah ya, klik kanan paste. Tuh. Nah di sini ada nomornya harus dibuang. Caranya diblok dari huruf G ke kiri, delete, klik tombol delete. Nah gitu. Kenapa nggak usah pakai nomor? Karena nomornya nanti akan diacak oleh aplikasi ini. Berikutnya, ini ada apa ini? Ada pilihannya. Ada pilihan. Ini kan pilihan ada 4 nih. Ini A, B, C, D-nya harus kita hapus dulu, diblok dulu. Di sini klik di sini ya, di sini nih. Yang kita numbering. Ini jangan lupa di home ininya. Home. Ini diblok dulu. A, B, C, D-nya harus hilang. Diklik di sini non, pilih non. Nah, kayak gitu tuh. Non. Lalu kita klik kanan, copy. Lalu kita klik lagi di sini. Nah, taruh di sini. Klik kanan paste boleh atau Ctrl V. P ya, TV. Ctrl V atau klik kanan paste. Tuh, kayak gini. Terus di sini jangan lupa kita setting dulu ya, jangan lupa ini kan belum jadi kuis nih, harus kita ubah jadi kuis. Caranya di sini kita katasin nih, ada tanda gerigi ya di atas. Kita klik geriginya segitiga ini, klik di sini. Ini ada umum ya. Nah, ini di checklist aja ya, umumnya di checklist. Batasi ke 1 tanggapan. Jadi siswa hanya sekali mengerjakan. Kalau dia sudah 1 kali mengerjakan, udah nggak bisa lagi. Kecuali dia ganti HP emaknya bisa 2 kali. Yang penting kalau beda HP bisa. Lalu klik presentasi. Di presentasi ini kita klik acak pertanyaan, jadi soalnya nanti akan diacak. Berikutnya quiz. Kita klik quiz. Ini lampunya dihidupkan. Nah, kayak gini tuh. Ke bawahin dikit. Ini biarin, harus terpilih segera setelah setiap pengiriman biar cepet. Pertanyaan tak terjawab, boleh di ini jawaban yang benar jangan di checklist, dimatiin. Kalau ini di checklist, siswa bener semua ntar isinya 100%. Karena jawabannya dikasih tahu. Nilai poinnya biarin di sini. Ya. Pertanyaan tak terjawab kalau dia mengerjakan soal ada 20, tiba-tiba ada 2 soal yang belum dikerjakan, nanti aplikasi ngasih tahu. Ya, kalau enggak ini dihilangin juga boleh ya. Klik simpan. Nah, kalau sudah diubah menjadi kuis, ini sekarang sudah muncul ini kunci jawaban. Nah, gambar pelora yang menuangkan titik-titik sebagai pembentuk gelap terang disebut dengan teknik pointillis jawabannya. Kita klik dulu kunci jawaban. Jadi sebelum ini kita pilih. Jadi maksudnya ini harus kita pilih jawaban yang benar yang mana. Kita klik kunci jawaban. Nah, pointillis. Terus skornya. Nah, kalau misalnya soal 20 kita kasih 5 biar kali 100 kali 5 kan 100. Kalau soal 25 ininya 4. Kalau soalnya 50 ininya 2. Kalau soalnya 100 ininya 1 gitu. Hari ini kita berarti cukup 5 aja ya, 5 soal. 5 soal itu ya di sini 20 bisa diblok 20. Klik selesai. Ini jangan lupa diaktifin ininya. Tuh. Soal kedua, klik tambah. Ini ada nih tambah sini. Klik soal kedua di sini. Kita klik lagi gambar Microsoft Word-nya. Kita acak aja soalnya mana kira-kira. Yang ini misalnya ya. Klik kanan copy, di blok ya, klik kanan copy. Klik di sini.
Ctrl V. Ini nomornya harus dibuang, diblok dari huruf P. Nah, delete. Tuh. Berikutnya adalah kunci jawabannya. Ini diblok. A, B, C, D-nya harus dibuang dengan cara ini diblok dulu. Klik di sini segitiga kecil, lalu klik non. Nah, dihilangkan. Klik kanan, copy. Kita kemari, lalu ke sini, klik kanan, paste. Tuh. Program aplikasi yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi adalah, nah, jawabannya adalah Adobe Photoshop. Supaya bisa kepilih, kliknya ini dulu kunci jawaban nih. Kunci jawaban Adobe Photoshop, klik di sini. Kemudian di sini poinnya adalah 20. Lalu klik selesai. Ini diaktifin. Berikutnya ini ada tambah lagi untuk soal yang ketiga. Klik di sini. Kita buka lagi Microsoft Word-nya yang ada soalnya. Ini di blok. Klik kanan, copy. Kita buka lagi Word-nya. Lalu Ctrl P atau klik kanan, paste. Nomornya diganti, diblok dulu, delete. Ini opsinya, jawabannya ini di sini. Diblok dulu semua. A, B, C, D-nya dihapus dengan cara gini. Segitiga kecilnya diklik, pilihnya non. Lalu klik kanan di sini, klik kanan, copy. Copy kemana? Copy ke tempat yang tadi. Di sini di blok ya, klik kanan, paste. Nah, itu langsung ada jawaban. Patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam adalah patung non-figuratif, patung abstrak, patung imajinatif, patung figuratif. Nah, ini berarti jawaban yang ini. Ini nggak bisa diklik nih, kecuali kita mengklik kunci jawaban. Jawabannya harus ini. Klik kunci jawaban dulu, baru patung figuratif. Ininya 20. Lalu klik selesai. Ininya diaktifin lampunya. Berikutnya soal yang keempat. Klik di sini. Berikutnya buka lagi dari Microsoft Word. Soalnya misalnya ini. Klik kanan, copy. Jangan lupa di blok tadi. Klik kanan, paste. Nomornya di blok, delete. Klik di sini, di blok, kunci jawabannya, di blok. Kemudian A, B, C, D-nya harus dihapus dengan cara klik segitiganya, klik non. Di blok, klik kanan, copy. Klik di sini, klik sini. Klik kanan, paste. Kemudian kunci jawaban bahan yang bisa digunakan untuk membuat poster di atas kain adalah cat akrilik, pensil warna, krayon, pulpen. Jawabannya cat akrilik. Kunci jawaban diklik dulu. Kunci jawaban, klik cat akrilik. Ini jawaban yang benar ya. Poinnya dikasih 20. Ingat ya, kalau soalnya ada 10 berarti poinnya 10. Kalau soalnya 25 poinnya 4. Klik selesai. Ininya diaktifin lampunya. Klik tanda tambah. Kemari. Ini soal yang kelima ya. Nah, ini dah. Soal soalnya mudah-mudah aja dah ini nih.
Nih, klik kanan, copy, klik kanan, paste, delete, ininya di blok, non, klik kanan, copy, Ctrl V atau klik kanan, paste. Menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama disebut menyanyikan melodi pokok bersama-sama disebut paduan suara unisono, sol vokal, vokal grup. Menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama disebut paduan suara. Paduan suara lah ya. Kunci jawaban. Nah, misalnya jawabannya ini. Kita kasih 20. Lalu kita klik selesai. Ini kita aktifkan. Udah jadi. Sudah jadi, soalnya ada 5 soal. Ini kita lihat, kita hitung. 1 2 3 4 5. Nah, terus kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ini ada gambar mata. Kita lihat gimana sih, bener nggak? Nah, kayak gini tuh ya. Ntar ada kelas, dia pilih tokennya apa, nama siswanya apa, lalu klik berikutnya. Lalu kita klik lagi sini ya. Ini tadi kan gini tuh, ini formulir tanpa judul. Terus bagaimana kita mau ngirim filenya supaya diterima oleh siswa? Ini klik kirim, klik kirim. Nah, kita klik yang ini nih, ada gambar link, gambar rantai. Klik di sini. Lalu pendek, ini kan panjang nih alamatnya, kepanjangan, kita pendekin di sini, klik di sini ya. Nah, dia pendek. Lalu kita klik salin. Nah, kita buka halaman baru nih di Google Chrome. Klik di sini tambahnya. Nah, kliknya apa? Bitly. Kita boleh dipendekin, boleh enggak ya. Kalau misalnya mau dipendekin lagi bisa bit.ly. Padahal tadi udah pendek ya. Kalau masih panjang boleh kita pendekin. Tapi kita pengen tahu bagaimana cara mendekan di Bitly. Enter. Nah, ada yang di sini, ada yang di bawah tuh, ke bawahin tuh, paste ke situ ya. Kalau saya di sini create, kalau paste ke sini cukup panjang ya, pendekin aja, dipendek nih, hasilnya kayak gini. Begitu diklik create jadi kayak gini. Klik copy supaya kita punya link untuk diberikan ke siswa. Bisa kita gunakan Microsoft Word dulu, boleh. Nah, biar simpen di sini nih. Nyimpen link, Ctrl V, kasih tanda link soal untuk siswa gitu. Kita jangan lupa disimpan, file, save as, link soal ada di mana, di desktop misalnya ya. Save. Kita minimize lagi, kita close ini. Nah, kita kesini lagi, formulir tanpa judul. Ini alamat sudah siap ya, udah siap diberikan ke siswa. Nah, terus ini kan masih ada formulir tanpa judul. Ini aja nih, bunyi ini nih, kita blok di sini. Lalu kita klik aja sini. Tuh, langsung ya. Jadi jangan sampai tanpa judul. Kemudian nanti kalau siswa mengerjakan, hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa lihat di sini. Klik respon. Klik respon ya. Klik respon. Nah, ini kan belum ada satu tanggapan, belum ada siswa yang mengerjakan.
Ini kita bisa klik di sini nih, membuat spreadsheet. Klik di sini, klik. Kalau baru-baru ini klik buat, tunggu. Nanti dalam bentuk spreadsheet atau Excel. Nah, kayak gini. Karena belum ada siswa yang mengerjakan, makanya dia masih kosong. Nah, ini harus boleh dibagikan, boleh tidak. Ini kan panjang banget nih alamatnya nih, ya, di blok. Ini alamatnya di blok. Klik kanan, copy. Nah, tadi ke Bitly. Ini kita close dulu. Klik create. Kita Ctrl V. Lalu kita klik create. Nah, jadi pendek tuh dia. Ini yang ini nih. Hasilnya ini sama. Kita klik copy. Copy kemana? Ke Word yang tadi aja. Yang tadi. Ini catatan ini nih. Link hasil kerja siswa. Enter. Mana linknya? Ctrl V, enter. Nah, ini nih yang nanti kalau kita klik di apa itu di internet, dia akan membuat sebuah file Excel, ya. File Excel yang hasil pekerjaan siswa. Ini kita close dulu. Nih yang tadi nih. Nah, ini ya. Ini kan belum ada tanggapan, coba kita ini ya, kita coba. Tadi kan masih kosong. Klik di sini tanda mata. Kita pilih kelas misalnya 91. Nama siswa Samson Betawi. Kemudian passwordnya tadi ABC 123. Klik berikutnya. Nah, kalau ngetik passwordnya salah, nanti keluar anjuran hubungi gurunya. Nah, ini soal ternyata diacak. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat poster di atas kain adalah cat akrilik. Berikutnya menyanyikan melodi pokok secara bersama-sama, paduan suara misalnya. Program aplikasi yang tepat untuk membuat gambar ilustrasi, ini misalnya Photoshop. Ini contoh aja ya. Patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, patung figuratif. Gambar flora yang menuangkan titik-titik sebagai pembentuk gelap terang disebut pointillism. Lalu kita klik kirim. Nah, lihat skor, siswa lihat skor. Nah, siswa dapat 100. Nah, dapat 100. Kalau perlu siswa suruh foto nih atau screenshot, ya, terus screenshot biar dikirang gitu. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya di sini. Latihan soal tadi yang dalam bentuk itu tadi. Tuh, sekarang sudah ada kan Samson. Nah, tadi Samson Betawi. Kalau siswa ada 200 nanti sini. Ini misalnya nanti ngajak 91, 3 orang, ada 92, 94, 95. Ada waktunya, jam berapa, hari apa, menit keberapa dia mengerjakan dan seterusnya. Ini jawabannya ada semua di sini. Demikian cara membuat soal menggunakan Google Formulir. Selamat mencoba.